Halo Selebtubers, Razman Nasution memastikan Juliana Fernande alias Mama Eda ikut serta menjadi saksi dari luar negeri dalam kasus Fadel Bajide dan Laura. Bukan tanpa alasan, pasalnya nih guys, momen perkenalan Fadel dengan Laura terjadi kala putri Nikita Mirzani tersebut masih tinggal di rumah Mama Eda saat di UK. Alhasil pula, menurut Razman, kasus ini tentu saja tidak bisa melewatkan kesaksian dari Mama Eda yang pernah menampung Laura tinggal di rumahnya. Ini harus segera terungkap. Atas nama apa, atas dasar apa? Beban beratnya adalah dua. Satu, ketika seorang ibu diduga menelantarkan anaknya, lalu anak tersebut hidupnya mohon maaf diduga terlunta-lunta sehingga menumpang di rumahnya Ibu Juliana Fernandes, Eda dan Loves, ini satu keluarga. Lah, orang ini tahu perkembangannya. Nah, lalu sekarang ibu itu bilang, maminya si Loli bilang itu anak gua dibohong. Emang bisa begitu? Nah, lalu pengacaranya ngomong kemarin, saya senyum-senyum terus sampai saya nggak marah. Terus istri saya bilang nggak usah direspon. Begini, ini orang ya. Kalau dia pengacara profesional, ya saya nggak pernah lihat ada tim dia sendiri aja sepahami itu. Kalau kita pengacara yang sudah ini, yang paling nggak ada staff, sehingga ada masukan yang diberikan gitu loh. Jangan kita berbuat sendiri, kita maju sendiri gitu. Bukan tidak bisa, tapi kan saya melihat banyak statementnya yang ngawur gitu. Contoh, dia mengatakan bahwa kalau saksi dari luar negeri, nah, itu nggak mungkin bisa, karena harus ada stempel tanda tangan cap basah, nggak mungkin bicara dengan kamera. Ini bukan sidang perdata, ini sidang pidana. Sidang pidana Zoom sering. Kalau luar negeri ya, kalau rangkaian peristiwa hukumnya ada di sana, ya diperiksa. Kasusnya Jessica pidana. Pak Kapolda Metro pada waktu itu, Pak Tito kalau saya nggak salah, dengan Krisnamurti dan Krimun berangkat. Dan kita bisa mendatangkan, dan bisa juga tidak didatangkan. Sekarang kan zaman teknologi canggih. Nah, kalau memang bisa Zoom seperti kamu dengan saya. Kita sekarang nih, saya di kamera, kamu di kamera. Apakah yang saya katakan ini tidak berkekuatan hukum? Apakah yang saya katakan ini sebuah kebenaran atau rekayasa? Nanti kan harus ada pertanggungjawabannya juga. Lah, kalau kami itu sudah datang ke penyidik, sudah buat surat, itu sudah dilampirkan. Data pribadi Ibu Juliana Fernandes ini, ya, ID card, Emma, Eda juga, Lopez juga, dan kita koordinasi. Dan penyidik sudah mengatakan oke, akan diperiksa. Anda harus diceritakan dari awal. Gitu. Bagaimana seorang Loli berangkat ke UK, sampai di UK 3 bulan katanya ya, kemudian tidak dikirim belanja oleh maminya, kemudian dia berhenti sekolah, kemudian dia terlunta-lunta, berpacaran dengan inisial A, kemudian dia curhat kepada Eda, kemudian Eda dan keluarganya menerima dia. Diperlakukan dengan baik, dimasukkan lagi sekolah. Jadi nggak usah dibilang itu sekolah nomor 1 terbaik, enggak. Menurut Ibu Juliana ke saya, sekolah tempat Loli itu adalah Taunton. Sekitar 45 menit. Lebih dari 45 menit ke sana. Jadi kalau dibilang berkelas, tidak berkelas, bukan itu sebetulnya materinya. Sekarang anak itu sekolah tidak dibiayai. Alasannya apa? Kalau versi Loli kepada Eda dan Ibu Juliana, karena dia tidak mau membuat postingan dalam bentuk live menjelek-jelekan, mohon maaf, X-nya NM, yaitu inisial AD. Dia nggak mau. Nah, kemudian kita nggak tahu apa yang terjadi antara ibu dengan anak ini, tapi anak ini kan sudah diterima dengan baik, tiba-tiba dimaki-maki sama NM. Lolinya malu, dia keluar. Nah, Ibu Juliana panggil polisi, cari, dapat, masukin lagi ke rumah. Tapi karena diributin lagi, ya udah dia pindah, dan dia saat yang bersamaan dia pacaran dengan Fadel.
Dan Fadel menampung dia sampai akhirnya pulang ke Indonesia. Lah, ini kan satu rangkaian, masa dipotong? Kan dimulai dari mana? Percintaan Loli dengan Fadel dimulai ketika Loli berada di UK. Di UK di mana? Di kediaman Ibu Juliana Fernandez, di kediaman Eda, di kediaman Lopez. Lopez ini anak laki-laki dari Ibu Juliana. Di situ mereka bertemu. Ya dimulai dari situ. Pacaran LDR-nya dari situ. Di samping itu guys, Rasman kuasa hukum Fadel juga mengkritik Fahmi Bahmid yang terkesan lebih tahu perkara hukum mendahului tim penyidik. Fahmi sebelumnya menjelaskan bahwa untuk mengajukan saksi harus ada tanda tangan basah di kepolisian. Oleh karenanya nih, Mama Eda yang kini berada di luar negeri tidak bisa diajukan sebagai saksi. Terkait itu, Rasman memastikan bahwa penyidik sudah menyetujui saksi dari luar negeri tersebut. Menurutnya, tanda tangan saksi yang menyatakan persetujuan bisa dilakukan secara digital atau diwakilkan oleh kuasa hukum yang bersangkutan. Adapun nantinya, Mama Eda akan segera memberikan keterangan sebagai saksi kepada penyidik secara daring atau via Zoom. Pidana lah, perdata lah. Loh kalau begitu kalian dengan saya ini buat apa kita wawancara? Bagaimana dengan persidangan pidana yang by Zoom, apa itu dibatalkan? Harus tanda tangan cap basah. Tanda tangan itu kan bisa melalui persetujuan yang disampaikan lewat kuasa hukumnya. Atau bisa dikirimkan fisiknya ke UK. UK kirim kemari, apa masalah? Dan Ibu Juliana Fernandez itu dulu orang Timur Timur. Dan dia mengerti bahasa Indonesia dan dia tahu Indonesia. Jangankan orang Timur Timur yang domisili yang mantan Indonesia misalnya. Bisa saja yang orang luar negeri kita bawa demi terangnya peristiwa hukum. Terus kenapa? Kenapa kok dibilang seolah-olah kita ini bodoh semua, kau yang pintar? Pintar apanya? Ya, saya tegur dan Fahmi ini saya lihat ya, saya tahu semua. Saya tahu semua. Saya yang tahu barang buktinya, saya yang tahu perkembangannya. Kau ya, jangan kau sembarang ngomong yang seolah-olah kau mengendalikan proses penyidikan. Saya ingatkan, Saudara Sitanggang, sebagai penyidik, ya, supaya Anda on the track. Jangan pancing-pancing kita, pengacara NM, untuk kita bersikap lebih sedikit agresif. Kenapa? Karena semua yang saya lakukan itu berproses. Dulu saya bawa dia ke Kementerian PPA, Fadel. Dibilang, itu Kemen PPA. Apa kepanjangan Kementerian PPA? Pemberdayaan Perempuan Anak. Sekarang pertanyaannya, Fadel itu laki-laki apa perempuan? Laki-laki, apa urusannya? Nah ini orang apa gitu. Kalau kita nggak tahu, nggak mungkin kita bawa dan kita diterima. Dan saksi itu sudah diperiksa dari Kementerian PPA. Terus apa masalah? Harusnya dia malu gitu loh. Oh ya ternyata ini ya datang gitu. Ternyata diperiksa loh. Ada suratnya, ada jawabannya. Begitu juga dengan yang di UK. Kita sudah ajukan, sudah diterima dan sudah diagendakan. Memang pertanyaan kalian dikit, saya jawab banyak biar langsung terjawab semua. Dan pemeriksaan Ibu Juliana Fernandez. Ya. Kemudian pemeriksaan Eda, kemudian pemeriksaan Lopez, itu sudah kita agendakan. Sudah kita agendakan untuk nanti memberikan keterangan sesuai dengan surat kami kepada penyidik gitu. Nah, suratnya itu sudah kami sampaikan untuk dilakukan pemeriksaan. Pemeriksaan itu kami agendakan menjadi hari apa ya kemarin ini? Sebentar. Ya,
Jadi itu kan seharusnya kan hari ini. Harusnya hari ini. Jadi kami agendakan pemeriksaan itu menjadi minggu depan. Minggu depan sudah diatur jamnya, yaitu jam 14 waktu Indonesia Barat dan jam 7 pagi waktu UK, Inggris. Nanti tiga-tiga akan diperiksa dan dilakukan melalui Zoom. Dan saya akan datang. Nanti kita pandu bareng-bareng, ditanya di sana, tanggung jawab, ya dia akan jelaskan semuanya. Seperti diketahui nih guys, Laura Meizani memang pernah tinggal bersama Mama Eda dan putrinya usai kabur dari asrama di UK. Hal ini terjadi ketika Laura tengah berkonflik dengan ibundanya lantaran ayah sambungnya Antonio Dedola. Sayangnya nih guys, seiring perjalanan hubungan Laura dan Mama Eda akhirnya retak lantaran Nikita Mirzani memaki-maki wanita asal Timur Leste tersebut. Merasa tak terima, Mama Eda pun menyerang balik Nikita Mirzani hingga membongkar tabiat Laura selama tinggal bersamanya. Tak berhenti di situ, ketika kasus Laura dan Fadel mencuat ke publik, Mama Eda ikut berkomentar. Ia bahkan menyebut Laura sempat berhubungan badan dengan beberapa lelaki sebelum Fadel, yakni Alex dan juga mantan ayah sambungnya Anthony Dedola. Menyimak pernyataan Mama Eda, Anthony segera buka suara dan membantah tudingan tersebut. Ia mempertanyakan sikap Mama Eda yang terkesan sok paling tahu tentang Laura, padahal baru kenal beberapa bulan. Di sisi lain nih guys, Nikita Mirzani juga menanggapi ocehan Mama Eda terkait putrinya. Menurut Niki, Mama Eda memanfaatkan situasi saat ia berkonflik dengan putrinya. Niki juga mengungkapkan bahwa Eda dan putrinya yang membuat Laura kabur dari asrama saat di UK. Manusia kera itu tidak masuk dalam list, ya biarkan manusia kera Eda itu berkoar-koar sesuai sama yang dia inginkan saja. Dia tidak bisa melakukan apapun karena sebetulnya kalau mau dirunut, Laura ini tidak sekolah lagi di asrama itu ya karena dia anaknya itu seringkali ganggu Laura saat Laura sedang belajar di asrama, dan akhirnya karena Laura mungkin waktu itu merasa dia sedang against me, berantem sama ibunya, nah dia masuklah gitu kan, akhirnya diberikanlah tempat tumpangan yang menurut dia katanya tempat tumpangan itu kan ya sebetulnya kan kalau dirunutin awal mula kenapa Laura akhirnya tidak bersekolah lagi di asrama di Taunton, sekolah yang begitu mahal ya karena si anaknya itu si Eda apa siapa sih nama anaknya? Gue nggak tahu pokoknya ya itulah ya, dia tuh selalu nge-DM, selalu nge-WhatsApp. Saat itu Laura masih berkomunikasi dengan baik sama saya gitu kan, jadi saya tahu betul bagaimana keluarga manusia maksud Ilami ini mengganggu Laura saat Laura di UK. Saya tahu betul, saya juga pernah berkomunikasi dengan maksud Ilami ini, manusia kera ini ya. Waktu itu memang saya sempat menelpon, saya tanya bagaimana cara kenalnya. Waktu itu dia si Eda ini ya, dia sedang liburan ke daerah asrama situ. Akhirnya berkenalan karena tahu itu anak Nikita Mirzani, tukar-tukaran Instagram awalnya, lalu tukar-tukaran WhatsApp, dan akhirnya begitu seperti yang kalian lihat.